Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Kananda dengan NIM 2348201054 ingin mempresentasikan materi dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Proses pencernaan terdiri dari yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah sistem pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu. Sebelum digunakan usus halus, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Yang keenam ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Pasang usus besar sekitar 3-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Yang ketujuh, rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Penyakit atau gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada penyakit reflux gastroesophageal atau GERD. 2. Penyakit celiak. Yang ketiga tukak lambung. Yang keempat batu empedu. Faktor resiko gangguan pencernaan. Yang pertama GERD. Kebiasaan merokok, minum alkohol, dan minuman yang mengandung kafein. Penyakit celiak, menjalani persalinan dan operasi dan stres yang berlebihan. Tukak lambung, memiliki kebiasaan merokok karena dapat meningkatkan risiko tukak lambung pada orang yang terinfeksi H. pylori. Penyakit batu empedu, memiliki kelainan darah tertentu seperti anemia sel, sabit, atau leukemia. Gejala gangguan pencernaan, GERD, rasa tidak nyaman di dada dan radang tenggorokan, penyakit celiak, diare jangka panjang dan sembelit, tukak lambung, nyeri atau perih pada perut. Rasa sakit tersebut muncul karena terjadinya iritasi akibat asam lambung yang membasahi luka. Penyakit batu empedu, rasa sakit yang terus-menerus di bawah tulang rusuk, di sisi kanan tubuh, dan penyakit kuning. Komplikasi gangguan pencernaan, GERD, esofagitis atau peradangan lapisan esofagus. Kondisi ini dapat menimbulkan sejumlah gejala. Penyakit celiak, malnutrisi akibat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Tukak lambung, peritonitis atau dinding lambung atau usus berlubang dan menyebabkan infeksi serius dalam rongga perut. Penyakit batu empedu, penyumbatan saluran empedu. Bagaimana mendiagnosis penyakit saluran pencernaan? Yang pertama, tes napas untuk mendeteksi keberadaan bakteri seperti H. pylori. Yang kedua, tes pencitraan seperti CT scan dapat memberikan banyak informasi kondisi organ dalam gambar. Yang ketiga,
tes molekuler untuk mencari jejak organisme dapat memberikan hasil dengan cepat. Yang keempat, sampel tinja untuk mencari infeksi bakteri atau parasit. Baiklah, yang terakhir, mekanisme kerja sistem pencernaan sebagai berikut ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.